بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwati a'azani wa azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid, ringkasan tentang syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk pada dalil yang pertama dari sunnah. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhidnya, An Husain ibn Abdurrahman qala, diriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman, beliau mengatakan, kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Satu hari aku berada di hadapan Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala, di majlisnya. Faqala, maka Sa'id mengatakan, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda barihah. Siapa di antara kalian yang telah melihat telah melihat bintang jatuh semalam, tadi malam? Wa qultu ana, maka aku katakan, kata Husain, saya. Tsumma qultu, kemudian saya mengatakan lagi, setelah mengatakan saya yang melihat, kemudian saya mengatakan lagi, ama inni lam akun fi sholatin. Tentunya, atau ketahuilah bahwa sesungguhnya aku bukan karena sholat. Aku melihat bintang jatuh bukan karena aku semalam sholat. Walakinni ludigtu, tetapi aku tersengat hewan berbisa. Qala fama sana'ta, maka kata Sa'id, lantas apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu, maka aku katakan, irtaqaitu, aku minta diruqyah. Lafadznya irtaqaitu. Irtaqaitu bisa dua makna di sini. Karena wazan ifta'ala, kalau kita pernah belajar Amsilatut Tasrif, ya, yang kitabnya kecil tipis itu, tetapi masya Allah faedahnya besar. Di situ ada beberapa faedah, ada beberapa fungsi dari wazan ifta'ala. Di antaranya yang disebutkan pertama kali adalah lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah fa'ala. Lil mutawa'ah fa'ala. Maksudnya adalah untuk menjadikan fi'il yang muta'addi menjadi lazim. Fi'il yang muta'addi, fi'il yang tadinya butuh objek menjadi lazim, tidak butuh objek. Ya, contohnya apa?
Contohnya kasara menjadi bukan kasara berarti ya. Fataha menjadi ini bukan lagi apa berarti? Yang wazan ifta'ala. Ya. Fataha ifta'ala iftataha. Ya, baik. Nah, ahsan. Fataha iftataha. Ayo, saya betul. Bisa. Fataha misalkan fatahtun nafidata atau fatahtul baba. Fataha. Ya. Fattataha. Nah. Taha. Ya. Faftataha. Fatahtul baba misalkan aku membuka pintu menjadi faftataha, jadi terbukalah pintu. Nah ini. Ya. Ini sama saja dengan wazan istaf'ala. Kata para ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wazan ifta'ala itu sama dengan wazan ifta'ala. Apa istaf'ala? Istaf'ala dia juga memiliki fungsi yang sama, lil mutawa'ah, untuk menjadikan fi'il yang tadinya muta'addi menjadi lazim. Contohnya misalkan apa? Misalkan arahuhu fastaraha. Arahuhu, saya mengistirahatkan dia, fastaraha, maka jadilah dia istirahat. Lihat, ya, yang tadinya butuh objek tidak jadi butuh objek. Demikian juga di sini irtaqaitu. Irtaqaitu bisa bermakna talab, seperti istaf'ala. Istaf'ala maknanya adalah talab, ya. Seperti apa? Istaghfara, artinya apa? Talabul maghfirah. Begitu ya. Istaghfara artinya apa? Talabul maghfirah, meminta apa? Ampunan. Nah, kan gitu ya. Maka jadilah istighfar itu meminta ampunan. Demikian juga dengan wazan ifta'ala. Apa contohnya? Contohnya misalkan iktadda minhu, iktadda. Contohnya iktadda maknanya adalah apa? Talaba minhu al-kad atau al-kid. Talaba minhu al-kid, meminta kepada dia untuk bekerja sungguh-sungguh. Begitu. Iktadda. Maka di sini juga apa? Sama, irtaqaitu nanti ditafsirkan oleh Syekh Shalih Fauzan dengan apa? Kalau kita lihat di situ, irtaqaitu talabtu man yarqini. Ya. Talabtu man yarqini. Aku meminta orang untuk meruqyah aku. Kok bisa ifta'ala, wazan ifta'ala menjadi talab, meminta? Karena tadi fungsinya wazan ifta'ala itu sama dengan istaf'ala. Ya. Kalau kita baca kitab Al-Qaul Mufid fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, apa? Li'anna, ya, disebutkan di sana. Karena apa? Karena ifta'ala, ya. Karena wazan ifta'ala itu apa? Sama dengan misal istaf'ala, begitu. Baik. Sehingga maknanya bisa dua di sini. Qultu irtaqaitu, aku meruqyah diriku sendiri, atau mana yang kedua apa? Istarqaitu, aku meminta diruqyah. Sebagaimana dalam riwayat Muslim. Di dalam riwayat Muslim justru lafadznya apa? Istarqaitu, aku meminta diruqyah. Lihat. Iya. Loh, kalau meminta diruqyah berarti kehilangan fadilah. Nanti lihat, ya.
Qala, bagusnya Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala, seorang muallim, ya, seorang guru kepada muridnya, tidak mematahkan semangat muridnya, tetapi apa? Mentasji', memberikan semangat justru, walaupun dia tahu muridnya berbeda pendapat dengan dirinya. Subhanallah. Ya. Kalau sebagian kita egonya muncul, ya, kalau saya guru kamu murid kok berbeda sih, gimana? Ya, baik. Nah, kata Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah taala, qala fama hamalaka ala dzalik? Apa yang membawamu melakukan itu? Lihat. Yang pertama kali dilakukan oleh Sa'id Ibnu Jubair adalah apa? Meminta dalil. Wa ma hamalaka ala dzalik? Apa yang menghantarkanmu, apa yang membawamu untuk melakukan itu, untuk meminta diruqyah atau melakukan ruqyah? Apa dasarnya kamu berbuat seperti itu? Ya. Qultu, aku katakan, kata Husain ibn Abdurrahman, hadisun haddatsanahu asy-Sya'bi. Karena ada sebuah hadis yang Imam Asy-Sya'bi telah meriwayatkan kepada kami. Ya, karena tadi Husain ibn Abdurrahman adalah seorang tabi'ut tabi'in, Imam Asy-Sya'bi seorang tabi'in. Ya, taib. Karena Imam Asy-Sya'bi tabi'in, maka dia mendapatkan dari sahabat, begitu ya. Sama seperti Sa'id bin Jubair mendapatkan dari sahabat. Baik. Berguru kepada sahabat, keumumannya demikian. Maka kata Husain, hadisun haddatsanahu Sya'bi. Aku berbuat demikian karena ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Sya'bi kepadaku, kepada kami. Artinya bukan hanya sendiri, ya. Qala wa ma haddatsakum, kata Sa'id, apa yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin al-Husayb annahu qala. Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah taala, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, an Buraidah bin al-Husayb, dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah yang lebih manfaat, yang lebih sempurna kecuali karena ain, pandangan hasad, pandangan mata yang hasad, dan humah, karena racun. Ini sengatan hewan berbisa, beracun. Iya. Taib. Qala, maka apa? Lihat, ketika mendapatkan muridnya memiliki dalil, apa yang dilakukan oleh Sa'id? Sa'id tidak kemudian memaksa muridnya untuk berpendapat seperti pendapatnya, tetapi justru memberikan semangat lagi. Apa itu? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Lihat kalimatnya. Qad ahsana, sungguh telah bagus, man intaha ila ma sami'a, telah bagus orang yang berakhir kepada apa yang dia dengar. Walakin, lihat, akan tetapi, ini thariqah yang dilakukan oleh para ulama, ya, kaum salaf. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan kepada kami. Berarti apa? Dia bawa dalil, ini bawa dalil, ya. Tinggal dilihat mana yang rajih, mana yang kuat dari pendapat tersebut.
Di sini muallim hanya menyampaikan saja tablighul haq, ya, wa tabyinul khata', hanya menyampaikan yang hak dan menjelaskan yang salah, ya, tanpa harus apa? Memaksakan pendapatnya. Maka kata Sa'id bin Jubair, walakin haddatsana Ibnu Abbasin. Nah, karena tadi Sa'id siapa? Tabi'in, ya, seorang tabi'in. Maka beliau mendengar dari gurunya yaitu Ibnu Abbas, seorang sahabat, ya, radhiyallahu anhuma. Beliau katakan annahu qala, bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Nah, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, maka aku melihat Nabi, seorang Nabi, wa ma'ahu rahtu, yang bersamanya hanya segelintir pengikut saja. Ar-rahat dikatakan oleh para ulama antara 3 sampai 9. Ini dunal asyrah, kurang dari 10. Ada juga yang mengatakan dunal arba'in, kurang dari 40, itu rahat. Nanti akan diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, dan aku melihat seorang nabi dan bersamanya hanya ada 1 dan 2 orang saja. Punya seorang nabi punya pengikut cuma 1 dan 2 orang saja. Apa yang salah? Kita katakan tidak ada yang salah dari nabi tersebut. Yang salah adalah umatnya yang tidak mengikuti Nabi. Apakah dakwah Nabi ini salah sehingga dia hanya mendapatkan pengikut 1 orang 2 orang? Tidak. Ya. Tidak ada yang keliru dari ajaran para Nabi dan Rasul. Ya. Baik, demikian. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan aku juga melihat seorang Nabi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tapi tidak ada bersamanya 1 orang pun pengikut. Subhanallah. Kalau seandainya tolak ukur sukses tidaknya dakwah dari pengikut Nabi ini dianggap apa? Gagal, ya. Kenapa? Enggak punya pengikut sama sekali. Ya, ada 1 atau 2. Ini tidak ada pengikut lagi. Yang terakhir dilihat oleh Nabi apa? Enggak ada pengikutnya sama sekali. Iya. Tidak bisa kita mengatakan apa? Gagal dakwahnya. Gagal. Kegagalan dakwah itu ketika dia menyampaikan batil dengan dihiasi kebenaran. Itu baru gagal. Itu baru apa? Gagal. Baik. Idrufi ali sawadun azim. Ternyata ditampakkan kepadaku sawadun azim, bayangan hitam yang besar. Karena melihat dari kejauhan, ya, sehingga apa? Bayangan hitam yang besar menunjukkan apa? Jumlahnya besar berarti ini. Ya, ketika ada bayangan di kejauhan yang apa? Bayangan hitam yang besar, berarti jumlahnya banyak ini. Ternyata ada yang memiliki pengikut yang begitu banyak. Fadhanantu annahum ummati, maka aku mengira itu adalah umatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat senang. Wah, ini umatku. Faqila li, ternyata apa? Dikatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam, hada Musa wa qaumuh. Yang engkau lihat itu adalah Musa dan kaumnya. Subhanallah. Nah, fanadhartu faida sawadun azim. Kemudian aku lihat lagi, ternyata di sana ada bayangan lagi hitam besar. Berarti ada umat lagi, ya, ada sekelompok orang lagi. Baik. Faqila li, maka dikatakan padaku, hadi ummatuka wa ma'ahum. Nah, ini adalah umatmu, hai Nabi. Wa ma'ahum
sab'una alfan, dan bersama mereka ada 70.000 orang. Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab, yang mereka masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah. Siapa yang tidak mengharapkan demikian, ya? Masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab, enggak ada proses. Nah, tidak seperti orang yang zalim, tidak seperti orang yang kafir, yang mereka mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mali hadzal kitab, catatan amal apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Karena tidak menyisakan sedikit pun, tidak meninggalkan sedikit pun di dalamnya, kecuali ada tercatat, yang kecil maupun yang besar. Amalan apapun juga, yang kecil maupun besar, melainkan dihitung di situ, dicatat di situ. Ayah, subhanallah. Oleh karena para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang bagaimana orang-orang kafir nanti. Apakah mereka mendapatkan hisab atau langsung masuk dalam neraka? Ya. Kenapa? Karena sebagian ulama menilai bahwa orang-orang kafir, dan ini pendapat yang sahih, bahwa orang-orang kafir amalannya, amalan kebaikannya itu tidak akan ternilai di yaumul kiamah di sisi Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, wahai Nabi, gugur amalanmu. Kalau gugur berarti apa? Gak ada nilainya kan? Wa la takunanna minal khasirin, dan kamu akan tergolong dari ke dalam orang-orang yang merugi. Taib. Berarti bagaimana dengan orang kafir? Apakah mereka akan dihisab atau langsung masuk dalam neraka? Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang lebih kuat, dengan dikumpulkannya dalil-dalil yang ada, di mana beliau mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu akan diikrarkan kepada mereka, ditunjukkan dan dinyatakan kebenarannya. Benar enggak kamu sudah melakukan ini? Benar enggak kamu sudah melakukan itu? Ditunjukkan semuanya, besar kecilnya, baik buruknya ditunjukkan. Tetapi kebaikannya dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia secara langsung, sehingga di akhirat la khalaqa lahum, sehingga di akhirat nanti tidak ada bahagian bagi mereka, tidak ada jatah, tidak ada nasib bagi mereka. Kenapa? Fakanat haba'an manthura. Kebaikannya itu seperti apa? Seperti pasir debu yang bertebaran sudah. Gak ada nilainya di akhirat kelak. Sehingga yang ada adalah hanya ditunjukkan kepada mereka, ini benar, ini benar, ini benar. Kenapa? Karena Allah la yadhlimu ahadan. Allah tidak akan menzalimi seseorang pun. Maka ketika orang kafir itu berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat itu hanya untuk kaum mukminin. Ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Oleh karena Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa kana bil mu'mini rahima. Hanya kepada kaum mukminin Allah rahim, Allah pengasih, penyayang. Adapun kepada orang-orang kafir, maka Allah membalas kebaikan mereka di dunia, disegerakan di dunia. Dia berbuat baik apa? Di dunia langsung dibalas, diberikan kebaikan pula. Tapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan balasan sedikit pun dari kebaikan mereka, termasuk ke dalam apa? Khasiri, merugi. Mafhum? Ya. Nah, sekarang terkait dengan pertanyaan kemarin, saya baru ingat sekarang nih. Pertanyaan kemarin,
apakah 70.000 ini batasan? Iya. Nah, sedangkan di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan apa? Ya, saya kemarin jawab bahwasanya ada beda pendapat ya di kalangan para ulama. Karena apa? Karena memang ada ulama yang berdalil dengan beberapa hadis, beberapa riwayat yang banyak, sehingga sebagiannya menganggap hadis-hadis yang dhaif tadi yartaqi ila darajatil hasan, yuqawi ba'duha ba'da. Sebagiannya menguatkan sebagian lainnya, sehingga derajatnya naik kepada derajat hadis hasan. Hadis apa yang dimaksud? Yaitu hadis di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Musnad Imam Abu Ya'la, di mana Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebutkan dari hadis Abu Umamah, dan ini yang dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam silsilah sahihnya. Dan ada riwayat yang mirip dengan ini tetapi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala karena ada ziyadah yang syadzah menurut beliau rahimahullah taala, di mana Rasulullah SAW mengatakan wa'adani rabbi ayadkhulal jannata min ummati sab'una alfan. Rabbku telah menjanjikan kepadaku akan masuk ke dalam surga dari umatku sebanyak 70.000 orang. Ma'a kulli alfin sab'una alfan, yang bersama setiap 1.000 orang itu ada 70.000 orang pula yang masuk ke dalam jannah. Lihat, per 1.000 ada 70.000. Berarti berapa banyak? Ayo, kalau dikalikan jadi berapa tuh? 5 miliar ada? Kurang lebih? Atau 50 miliar? Iya. Hah? Sekitar itulah. Saya ngitungnya mumet ya. Hah? Iya benar. Ada yang bisa ngitung? Nah, alhamdulillah. Baik, labas, khair insyaallah. Nah, nanti saya akan bawakan pendapat kalamnya Syekh Shalih Al-Syekh hafizallahu taala tentang ini. Bagus sekali. Thariqatul Jami' dari beliau. Baik. Ma'a kulli alfin, bersama setiap 1.000 orang, sab'una alfan, ada 70.000 orang yang masuk dalam surga. La hisaba alaihim wala adab. Subhanallah. Tidak ada hisab bagi mereka dan tidak ada adab. Allahu akbar. Berapa banyak berarti? Banyak. Iya, banyak sekali. Nafrah ya. Kita berharap masih ada kesempatan banyak. Tinggal kita menjadi orang yang man haqqaqat tauhid. Begitu ya? Baik. Nah, wa salas hasayat min hasayati rabbi, dan 3 ditambah lagi bahkan dengan 3 celupan genggaman tangan dari genggaman tangan Rabbku tabaraka wa taala. Subhanallah. Ini berapa banyaknya? Allahu a'lam. Karena kita tidak tahu tangan Allah tabaraka wa taala. Ya. Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Sehingga apa? Berapa jumlahnya? Kita tidak tahu. Banyak. Itu dapat tambahan lagi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain dari dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tabrani dan yang lainnya, istajadtu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Karena aku meminta tambahan kepada Rabbku, maka Rabbku menambahkan untukku setiap 1.000 70.000
70.000 orang bersamanya masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Allahu Akbar. Nah, ini menunjukkan apa? Fadlul Islam wal muslimin. Keutamaan Islam dan kaum muslimin. Bersyukur kita menjadi kaum muslimin ya, dan jaga hidayah ini agar jangan sampai kita apa? Keluar dari Islam, mati tidak dalam keadaan muslim. Ya. Baik. Nah, sehingga ini, maka dari sini kata Syekh Saleh Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia, beliau mengatakan untuk menggabungkan dua pendapat ini, baik. Waqad jaa fi, saya ringkas saja, waqad jaa fi ba'di riwayat 'inda al-Imam Ahmad wa 'inda ghairihi, telah datang beberapa riwayat pada Imam Ahmad dan yang lainnya, ini dalam musnadnya maksudnya, bi anna Allah jalla wa ala a'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma'a kulli alfin min sab'ina alfan, di mana Allah tabaraka wa taala telah memberikan kepada Nabi SAW bersamaan dengan setiap 1.000 dari 70.000 orang tadi, 70.000 ya. Dari 70.000 ini setiap 1.000-nya ditambahkan dengan 70.000 lagi. Nah itu. Ya. Baik. Ada 70.000 kelompok nih kan, 70.000 orang. Dari setiap 1.000-nya ditambahkan lagi 70.000. Ya. Jadi berapa tuh? Kalikan. Fayakunul adad qaraba 5 milyon. Berarti jumlahnya mendekati 5 miliar. Ya. Tamam. Min hadil ummah, dari umat ini yang akan masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Ini bagi yang mensahihkan hadis ini. Tapi kalau bagi yang mendaifkan tetap mengatakan hanya 70 tadi, ya. Terus bagaimana? Kata beliau, fa in kana dzalikal hadis sahihan, kalau seandainya hadis itu sahih. Nah, ini syaratnya. Kata Syekh Saleh Al-Syekh, syaratnya kalau hadis ini apa? Sahih. Kenapa? Karena hadis ini fihi maqal, ada sisi kelemahannya. Ya. Rijalnya rijal siqat kecuali beberapa fulan-fulannya. Ada yang didhaifkan oleh para ulama, begitu. Baik. Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah sahihnya, di dalam Jami' Shaghir, Sahih Jami' Shaghir, kemudian di dalam kitab beliau yang lainnya, Dhilal Jannah dan yang lain-lainnya, beliau menganggap dengan banyaknya jalan tadi yuqawi ba'duha ba'dan. Riwayat-riwayat tadi sebagian yang menguatkan sebagian yang lainnya. Kenapa? Karena dhaifnya syaratnya terpenuhi untuk bisa naik ke derajat hasan. Yaitu apa? Dia bisa munjabir karena apa? Karena hadisnya tidak syiddatud dha'af. Bukan hadis yang maudhu', bukan hadis yang palsu, bukan hadis yang dhaif jiddan, bukan. Begitu. Ya. Sehingga dengan majmu' turuqihi apa? Yuqawi ba'daha ba'd. Begitu. Baik. Wa qad sahha isnadahu ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama telah mensahihkan sanadnya. Kata Syekh Saleh Al-Syekh, fa inna la yakunu lil adad fi hadzal hadis mafhum. Ya. Karena kalau hadis ini dhaif, berarti tidak ada artinya jumlah yang banyak tadi, ya. Artinya apa? Tidak ada artinya jumlah yang disebutkan tadi. Berarti apa? Banyak, saking banyaknya. Begitu ya. Kalau hadis ini sahih, berarti apa? Jumlah itu banyak sekali. Bukan cuma 70.000. Nah, gitu ya. Mafhum, ya? Au kana dzalika qabla su'alin nabi, atau kemungkinan kedua, kalau seandainya hadis itu sahih, apa? Bisa jadi hadis 70.000 ini, hadis Husain ini, ya, itu apa? Terjadi sebelum Nabi meminta penambahan. Qabla su'alin Nabi ayyuzada fi adadi ulaika alladziina haqqaqut tauhid. Sebelum Nabi meminta tambahan jumlah dari mereka-mereka yang telah mewujudkan tauhid. Ya.
mentahqiq at-tauhid. Mafhum insyaallah ya? Baik, demikian. Jadi ini sekaligus memperjelas dari pertanyaan yang kemarin. Begitu, agar tidak ada kebingungan lagi insyaallah taala. Nah, demikian. Taib. Adapun riwayat yang dhaifkan bisa dilihat di dalam silsilah dhaifah karena di dalamnya ada lafaz yang mengatakan apa? Ada tambahan apa? Wa ma ara baqiya ila akhir. Saya tidak melihat, kata Nabi, yang tersisa dari umatku, melainkan apa? Semuanya masuk ke dalam jannah. Nah, gitu. Walaupun secara makna hadis ini sahih, apa lafaz ini sahih seperti yang disebutkan dalam hadis sahih, yaitu apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kullu di sini apa? Semua. Ya, kenapa? Karena biduni istisna. Karena lafaz kullunya apa? Datang tanpa istisna. Ya, berbeda dengan kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Ada apa? Ada istisna, ya. Kullu syai'in halik illa wajhu. Ini kullu maknanya tidak semua. Kenapa? Karena di situ ada mustasna, ya, ada pengecualian. Ketika lafadznya tidak ada pengecualian berarti apa? Semuanya masuk ke dalam jannah, begitu. Tetapi lafadz ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam dhaifahnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tinggal diteliti sanadnya saja. Demikian. Kita lanjutkan, masih ada waktu insyaallah. Sudah masuk? Belum ya, insyaallah ya. Nah. Maka thumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaika. Maka mulailah para sahabat khadha, berdebat, berdiskusi. Ya. Di sini dibolehkan kita berdiskusi atau berdebat dengan debat ilmiah, bukan debat kusir atau debat apa? Untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Gitu ya. Karena ad-dinu laisa liman ghalab. Agama itu bukan untuk pemenang, bukan untuk jawara, ya. Bukan untuk diadukan, dibenturkan satu dengan yang lainnya. Ayat dengan ayat, hadis dengan hadis yang sahih, atau ayat dengan hadis, tidak, bukan demikian. Baik. Fahadhan nas fi ulaik. Maka para sahabat memperdebatkan tentang mereka 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa mereka? Fala'allahumul ladina faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah SAW. Boleh jadi mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang menemani Rasulullah dalam suka dan duka, para sahabat Rasulullah. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah tabaraka wa taala langsung. Ya. Baik. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan lagi, fala'allahum alladziina wulidu fil Islam. Oh, mungkin mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam. Ya, lahir dari keluarga muslim. Kenapa? Karena kalau lahir dalam keadaan Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ya. Nah, para sahabat masih mengkhawatirkan kesyirikan mereka. Sehingga mereka apa? Menganggap orang yang lahir dalam keadaan Islam itu yang lebih baik. Begitu. Taib. Falam yusyriku billahi syai'an, sehingga mereka tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Fadzakaru asya'a, kemudian mereka menyebutkan beberapa hal. Fakharaja Rasulullah SAW faakhbaruh, maka keluarlah Rasulullah SAW dan memberitahukan mereka, siapa sih 70.000 orang tadi? Faqala humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, wala yaktawun, dan tidak minta dikai. Tadi wazan ifta'ala, ya, sama dengan wazan istaf'ala, begitu ya. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur, menganggap sial dengan sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Rabb mereka bertawakal.
Faqama Ukashah ibn Mihsan faqal, maka Ukashah bin Mihsan seorang sahabat berdiri dan meminta kepada Rasulullah SAW. Faqal ud'ullaha ayaj'alani minhum, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah, mintakan kepada Allah agar aku termasuk dari mereka. Faqala anta minhum, maka kata Rasulullah SAW, engkau termasuk dari mereka. Tsumma qala rajulun akhar faqal, kemudian orang lain lagi berdiri dan mengatakan ud'ullaha ayaj'ali minhum, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar aku juga termasuk dari golongan mereka. Faqala sabaqaka biha Ukashah, maka Rasul mengatakan apa? Engkau telah didahului oleh Ukashah. Begitu. Ya. Baik. Nah, demikian ini kisah tentang hadis 70.000 orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Fa insyaallah taala penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan akan kita bacakan pada kesempatan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bi hadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dzunub wal khataaya. Dan kalau ada pertanyaan nanti ba'dal adzan insyaallah taala seperti biasa. Tayyib. Tafadhal. Tayyib, tafadhal. Nah. Gimana? Apakah mereka berbuat baik hanya didapatkan setelah kiamat? Setelah apa? Kiamat. Kiamat. Baik. Kalau perhatikan ayat dan hadis, ada juga yang mendapatkan di surga yang selanjutnya, atau juga yang bermakan, kencing dan juga diajar. Bagi yang tidak termasuk dalam hadis tersebut, apakah mendapatkan ajr atau pahala? Apakah ditunjukkan semua dibagikan setelah sangkakala kedua? Nah, apakah orang yang beramal soleh gitu ya mendapatkan balasannya nanti setelah di yaumul kiamat saja, ataukah di dunia juga gitu? Baik. Nah, adapun kaum muslimin yang beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat. Nah, di dunia dan di akhirat sebagaimana banyak dalam ayat. Nah, man kana yuridu dunya apa? Gimana ayatnya, Ustaz? Allah Ustaz. Ya? Setelah dia meninggal dunia. Taib, kalau setelah meninggal dunia berarti apakah dia mendapatkan nikmah kubur ya, atau dia hanya mendapatkan nanti di yaumul kiamah tadi? Taib, kalau ini lebih spesifik lagi, lebih tajam lagi pertanyaannya, maka yang demikian jelas adanya azab kubur menunjukkan adanya nikmah kubur. Demikian juga takhfif adab sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kan Nabi SAW marra biqabrani, Nabi SAW pernah melewati dua kuburan ya, yu'adzabani, dalam keadaan diazab kedua penghuninya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab karena perkara yang besar. Ini menurut sahibul kubur, ini bukan perkara yang besar ya. Maka Rasulullah SAW meminta sahabatnya untuk dibawakan jaridah, ini pelepah kurma, dahan kurma. Kemudian fasyaqqa nisfain, maka Nabi pun membelahnya menjadi dua. Kemudian wada'a, kemudian Rasulullah SAW juga meletakkan jaridah tersebut di kedua kuburan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan la'alla
la'allallah ayyukhaffifa lahuma atau kama qala sallallahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan azab bagi keduanya. Ya. Taib. Maka kata para ulama di sini menunjukkan fihi isbat fi hadzal hadis isbat adzabil qabri. Di dalam hadis ini ada isbat ditetapkannya azab kubur. Wa na'imuhu. Ya, wa na'imuhu, dan nikmat kubur tentunya. Kenapa? Karena ketika seseorang sedang diazab kemudian diringankan dengan syafaat Nabi SAW tadi, dengan diletakkan jaridah, dan ini khusus bagi Nabi SAW, tidak untuk yang lainnya. Tidak bisa kemudian kita ikut-ikutan seperti Nabi. Kita lihat ada dua kuburan kemudian, atau melihat satu kuburan kemudian kita ambil pelepah daun atau yang lainnya kemudian kita letakkan di atas kuburan tadi dengan harapan apa? Mudah-mudahan ini meringankan siksa kubur tadi, siksa kubur orang ini. Dari mana kita tahu? Kalau Nabi tahu orang ini sedang disiksa, karena apa? Wahyu min Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun kita menebak-nebak. Imma kita zalim, telah menuduh orang ini apa? Berbuat maksiat di dunia sehingga dia mendapatkan siksa kubur, sahih. Wa imma taqawul 'ala Allah. Atau bisa jadi dia dusta atas nama Allah tabaraka wa taala. Mana yang lebih besar? Ya, dua-duanya besar. Sahih. Nah, sehingga tidak bisa kemudian apa? Dikiaskan atau kita melakukan itu. Tamam. Nah, demikian juga dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Firaun di alam kuburnya, alam barzakhnya, ya. Kalau misalkan ada orang Firaun itu enggak dikubur misalkan, ya. Taib di alam barzakh kita bilang. Nah, ini alam sebelum yaumul qiyamah. Maka Allah tabaraka wa taala menyatakan al-yauma yu'raduna 'alaihi ghuduwan wa 'ashiyan. Ya, apa? Gimana ayatnya? Al-yauma yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Ya. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Saya tidak, coba dilihat. Nah. Al-yauma yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pada hari ini ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang siksa Allah tabaraka wa taala. Ditampakkan siksa Allah tabaraka wa taala kepada Firaun dan pengikutnya setiap pagi dan petang. Wa yaumal qiyamati, sedangkan di hari kiamat nanti kata Allah. Berarti apa? Kapan itu terjadi? Yang disebutkan yu'radun tadi alam barzakh atau alam kubur, ya. Maka apa? Karena Allah setelah itu mengatakan wa yaumal qiyamati, dan di hari kiamat nanti akan diserukan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, udkhulu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya. Apa? Udkhulu, ya. Adkhilu, masukkan. Adkhilu ala fir'aun, masukkan oleh kalian wahai para malaikat. Ala fir'aun, keluarga Fir'aun, asyaddal 'adzab, untuk mendapatkan azab yang amat pedih. Lihat. Berarti di sini menunjukkan apa kata para ulama? Menunjukkan bahwasanya adanya alam barzakh, adanya siksa kubur dan alam barzakh. yakni yaum atau alam sebelum yaumul qiyamah. Nah, demikian juga perintah Rasulullah SAW kepada kita kaum muslimin. Di setiap solat kita diperintahkan untuk apa? Untuk meminta perlindungan dari 4 perkara. Di antaranya apa? Di antaranya dari fitnah kubur. Iya. Baik. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya di alam kubur ada siksa.
Hanya saja para ulama berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang apakah mereka akan menerima siksa kubur itu ruhnya saja atau dengan fisiknya. Ini para ulama berselisih pendapat, dan dalam hal ini wallahu a'lam shawab, penjelasan dari Al-Imam Abul Izzah Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Aqidah Tahawiyahnya mencukupi dalam hal ini, yakni bahwasanya di dalam azab kubur yang akan menerima siksa kubur adalah ruh wa jasadan, ruh dan jasadnya. Nah, karena Allah tabaraka wa ta'ala maha mampu untuk mengembalikan ruh ke dalam jasadnya dan menjadikan jasad itu merasakan dengan ruhnya, merasakan siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian di alam kubur, untuk nanti dia menerima siksaan yang lebih berat. Na'udzubillah wa nasallallahu wal afiyah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, amin. Maka dia akan mendapatkan siksaan yang lebih besar, lebih berat daripada itu di yaumul kiamat. Nah, sehingga seseorang yang beramal saleh di alam kuburnya dia akan mendapatkan nikmat kubur dalam bentuk diluaskan, dilapangkan kuburnya, ya. Nah, makanya dalam salat jenazah juga, ya, kita di dalam doa salat jenazah juga kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk diluaskan, dilapangkan kuburnya. Demikian juga dalil-dalil yang lainnya banyak menunjukkan bahwasanya orang yang beramal saleh ketika dia syarat-syaratnya terpenuhi, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur dan mendapatkan balasan di yaumul qiyamah dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka lakukan. Sebagaimana firman Allah taala dalam surah An-Nahl, kalau tidak salah, Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, Allah tabaraka wa taala menyatakan barang siapa yang beramal saleh dari seorang mukmin dan mukminah, dari laki-laki maupun perempuan yang mukmin, dalam keadaan dia beramalnya beriman dia kepada Allah taala dan mengharapkan pahala dari Allah taala, maka maka kami akan balas dia dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang dahulu dia lakukan di dunia, ya, bi ahsani ma kanu ya'malun, ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Demikian kurang lebihnya dari jawaban tersebut. Ada lagi atau cukup? Nah, kita cukupkan sampai sini. Naktabi bi hadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min dhunubi wal khataaya. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.